salah satu cuplikan ceramah dari Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalama. Ustadz Syafiq Basalama menyebutkan beragama Islam itu menuruti pemahamannya para sahabat. Sekarang kita masuk ke bukti-bukti. Mereka inilah yang disebut ulama-ulama, orang-orang terbaik dalam hal agama. Jadi saya katakan di sini, beruntunglah orang-orang Indonesia yang bermadzhab Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah yang mereka dengung-dengungkan. Pendirinya artinya adalah 815 tahun setelah masa salaf. Semoga bisa berpikir waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini saya ingin membahas pentingnya atau wajibnya kita bermanhaj salaf. Kita dalam beragama diharuskan untuk mengikuti ulama salaf. Kalau kata para ustadz-ustadz salafi, kita wajib mengikuti pemahamannya salaf. Siapakah kaum salaf itu? Kita harus bermanhaj salaf. Kita jawab, orang-orang di Indonesia sebelum datangnya pemahaman salafi atau wahabi, bagi sebagian orang menyebutnya seperti itu, kita sudah bermanhaj salaf. Contoh konkretnya, ketika kita beragama, dalam menentukan suatu hukum, kita bermazhab. Mazhab kita mayoritas yang tinggal di Indonesia bermazhab Syafi'i. Itu artinya kita mengikuti pemahamannya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Kita akan bedah lebih jauh. Tapi sebelum itu, mari kita perdengarkan salah satu cuplikan ceramah dari Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalama. Maka belajar agama, qala Allah, qala Rasul, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kemudian dengan penjelasan para tabi'in yang mengikuti petunjuk para sahabat. Lalu orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka, para imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Disitulah kita belajar. Di video tersebut, beliau, Ustadz Syafiq Basalama, menyebutkan beragama Islam itu menuruti pemahamannya para sahabat. Kemudian mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat, yang artinya adalah tabi'in. Setelah itu kita mengikuti orang-orang yang mengikuti tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in yang beliau sebutkan, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Di sanalah kita belajar agama. Itu Ustadz Syafiq sendiri yang menyatakan seperti itu. Sekarang kita masuk ke bukti-buktinya. Sebelum itu saya ingin menambahkan, apa itu salaf? Salaf dalam pengertian ini adalah nama zaman, yaitu ulama-ulama yang hidup pada kurun waktu saat kerasulan Rasulullah SAW sampai ke 300 tahun setelahnya, atau kita sebut di sini 300 Hijriah. Imam Hanafi lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian Imam Malik, beliau lahir pada tahun 93 Hijriah. Lalu Imam Syafi'i lahir pada tahun 1050 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal yang mendirikan mazhab Hambali lahir 164 Hijriah. Kemudian Imam Asy'ari lahir 240 Hijriah. Mereka inilah yang disebut ulama-ulama salaf. Jadi yang pertama, golongan yang pertama dari 300 tahun Hijriah ini disebut para sahabat karena mereka pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian golongan yang kedua atau generasi kedua disebut sebagai tabi'in, yaitu mereka yang mengikuti atau menjadi muridnya para sahabat. Orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian kita masuk ke golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Golongan yang tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah bertemu sahabat Nabi, tetapi mereka bertemu dengan tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Itulah ketiga golongan yang disebut sebagai salaf. Imam Abu Hanifah merupakan murid dari sahabat Nabi, maka beliau termasuk ke golongan tabi'in. Selanjutnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asy'ari tidak pernah bertemu dengan para sahabat, dan mereka bertemu atau belajar dengan muridnya para sahabat.
Maka dari itu mereka disebut tabi'ut tabi'in. Jadi mereka semua ini yang saya sebutkan adalah golongan salaf, orang-orang yang mulia, orang-orang terbaik dalam hal agama. Dan para pengikut mereka lah yang layak untuk digelari sebagai salafi atau salafiyah. Karena maksud dari salafi adalah pengikut dari ulama-ulama salaf. Jadi saya katakan di sini, beruntunglah orang-orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i. Karena kita sudah selamat. Kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya Imam Syafi'i, dengan pemahaman golongan dari mazhab Imam Syafi'i, orang yang termasuk ke dalam tabi'ut tabi'in, generasi terbaik menurut Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk ke ulama rujukan-rujukan dari kaum sebelah yang ngakunya adalah salafi. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah, lahir pada tahun 661 Hijriah, dengan artian beliau lahir 361 setelah masa salaf. Yang kedua, Nasiruddin Albani, lahir pada tahun 1333 Hijriah, yang artinya adalah 1033 tahun setelah masa salaf. Kita masuk ke ulama rujukan mereka yang ketiga, Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah yang mereka dengung-dengungkan, pendirinya Salafi atau Wahabi. Lahir pada tahun 1115 Hijriah, yang artinya adalah 815 tahun setelah masa salaf. Selanjutnya ada Bin Bas. Bin Bas ini lahir pada tahun 1330 Hijriah dan wafatnya pada tahun 1420 Hijriah atau sekitar 1999 Masehi, sama dengan Albani. Kelahirannya sudah sangat jauh, 1030 Hijriah atau 1030 tahun setelah masa salaf. Yang terakhir ada Al-Utsaimin, lahir pada tahun 1928 Masehi. Entah sudah berapa lama, bertahun-tahun jauh terpaut dari generasi salaf. Tetapi inilah, para ulama-ulama inilah yang diikuti oleh mereka. Bahkan mereka tidak mau bermadhab, tapi malah mengambil ulama-ulama akhir zaman. Kecuali Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah masih hidup di pertengahan zaman antara zaman salaf dan zaman saat ini atau zaman akhir gitu ya. Ulama-ulama rujukan mereka ini sangat jauh dengan apa yang disebut dengan salaf. Tetapi mereka berani-beraninya menisbatkan diri sebagai salafi, orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman ulama terdahulu, ulama masa keemasan, yaitu 300 tahun Hijriah setelah masa kenabian. Yang dituduh sesat oleh mereka, kaum Salafi Wahabi, adalah orang yang mengikuti manhaj salaf yang sebenar-benarnya, dengan bermadzhab Imam Syafi'i, dengan mengikuti akidahnya Imam Asy'ari. Itukah yang mereka sebut dengan orang-orang yang sesat, yang mengikuti manhaj salaf yang sebenar-benarnya. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa berpikir waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.